saya merasakan ada arus yang deras yang mendorong jiwanya, raganya dari Ananda Eril atau Emeril. Di situ ada, coba tolong dicari ya untuk bapak-bapak tim SAR. Di situ ada kayak seperti gini ya. Itu kayak lorong. Itu isinya penuh air semua. Dia terhempas ke dalam. Lalu dia terlempar keluar dengan yang sangat jauh dari arah utara. Silahkan tolong cari dari arah utara. Di situ ada seperti hutan. Terdampar di situ. Ada perahu-perahu nelayan. Sepertinya perahu-perahu ini perahu-perahu orang penduduk setempat. Ya, kalau kita lihat di sini pun ada seperti pantai Pangandaran ya. Tapi ini kan sungai, termasuknya sungai. Dari sudut sungai itu, yang saya lihat dia terhempas ke dalam, lalu ketarik arusnya dan tergeser ke sudut itu. Menurut telepati mata hati saya, sempat ada hal-hal yang bernyawa. Sempat ada hal-hal yang masih bisa terselamatkan. Semoga hari ini Ananda Eril akan segera ketemu dan terselamatkan dari segala. Hasil hari ketiga, update pencarian anak Ridwan Kamil, KBRI Swiss beri kabar baik. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Hasil hari ketiga, update pencarian anak Ridwan Kamil, KBRI Swiss beri kabar baik. Proses pencarian anak Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz masih terus berlanjut. Sejak dinyatakan hilang pada Kamis, 26 Mei 2022, Emeril yang akrab disapa Eril itu belum juga ditemukan. Otoritas kota dan pemerintah Swiss pun melakukan upaya maksimal untuk mencari Eril. Sebelumnya, Emeril Khan Mumtaz dilaporkan terseret di Sungai Arben, Swiss pada Kamis, 26 Mei 2022. KBRI Swiss pun menyampaikan update pencarian Eril melalui konferensi pers virtual, Sabtu, 28 Mei 2022. Duta Besar RI untuk Swiss Mulyaman Haddad menjelaskan, tim SAR BEN yang terdiri dari polisi air, polisi medis, dan pemadam kebakaran akan kembali melanjutkan pencarian pada Sabtu, 28 Mei 2022, mulai pukul 8.30 waktu setempat. Pencarian ini bakal terus dilakukan sampai jangka waktu yang diperlukan. Proses pencarian pun akan menggunakan beberapa metode dengan bantuan teknologi drone. Sebelumnya, tim SAR menggunakan drone thermal untuk mendeteksi panas tubuh manusia. Kini tim SAR akan menggunakan drone konvensional untuk bermanuver serendah mungkin di atas permukaan sungai. Tim juga akan menggunakan perahu pencari dan sudah bisa mengerahkan penyelam. Metode pagi ini lebih intensif, ujar Mulyaman dalam konferensi pers virtual, dikutip Minggu, 29 Mei 2022. Mulyaman mengungkap jika kondisi air pada saat kejadian mencapai 16 derajat Celcius. Air sungai yang sedikit keruh menjadi kendala terutama untuk mengerahkan tim penyelam. Sungai Are ini datangnya dari salju yang meleleh sehingga relatif dingin dan ada kristal putih sehingga agak keruh, ucapnya. Mulyaman membawa berita gembira dari tim SAR bahwa potensi hasil bagus pada pencarian hari ini lebih besar. Sebab, pada Sabtu dan Minggu jumlah warga yang berenang di Sungai Are biasanya lebih banyak dari hari biasa. Probabilitas ketemunya lebih besar. Jadi kita tidak hanya mendapat informasi dari tim SAR tapi juga dari warga, ujarnya. Berdasarkan catatan KBRI BEN, dalam setahun terdapat 15-20 orang yang hanyut di Sungai Are. Dari total kasus itu, 99,9% kasus orang hilang berhasil ditemukan. Mayoritas orang hilang ditemukan dalam 3 minggu. Proses pencarian oleh tim SAR dilakukan dengan tanpa batas waktu. Sebab, pada prinsipnya, polisi sungai di kota Ben bertugas berpatroli setiap hari. Kini, pihak keluarga Ridwan Kamil yang berada di Indonesia pun masih terus melakukan doa bersama. Mereka berharap sosok Eril bisa ditemukan dalam keadaan selamat.
Titik pencarian Eril makin fokus, SAR Swiss akan menyelam di 2 titik ini, Ridwan Kamil pantau langsung. Pencarian Emeril Khan Mumtaz atau Eril, anak Ridwan Kamil pada hari ketiga masih nihil. Nah, tim SAR pada pencarian hari keempat akan fokus mencari Eril pada 2 titik. Pencarian Eril makin fokus. Tim SAR dan polisi Swiss mengerahkan segala cara, termasuk menggunakan drone surveillance. Ridwan Kamil langsung memantau di lapangan, bersama dengan tim SAR dan polisi Swiss untuk berdiskusi perkembangan pencarian. Masih nihil, tim SAR fokus cari Eril di 2 titik. KBRI Swiss merilis perkembangan pencarian Eril sepanjang Sabtu 28 Mei 2022 atau hari ketiga pencarian. Pencarian hari ketiga melibatkan drone surveillance yang terbang rendah di sepanjang tepian sungai. Upaya pencarian di hari ketiga ini lebih diintensifkan di beberapa titik yang dinilai krusial di wilayah Sungai Aar. Sampai Sabtu sore, pencarian belum memperoleh hasil yang diharapkan. Rencana pencarian besok akan difokuskan pada area di antara 2 pintu air terdekat lokasi terakhir terlihatnya saudara Eril, yaitu Squalen Maitelli dan Enghalde, demikian rilis KBRI Ben dikutip Hops ID, Minggu 29 Mei 2021. KBRI mengungkapkan tim SAR dan polisi Swiss akan fokus pada 2 titik itu mencari Eril dengan metode pencarian menggunakan perahu dan sensor yang mampu mendeteksi hingga kedalaman 3 meter. Pada pencarian hari ketiga kemarin, Ridwan Kamil dan Ibu Atalia berdiskusi langsung dengan Kepala Polisi Maritim, Urs Kaler dan Kepala Polisi Regional, Thomas Muller untuk mendengarkan informasi terbaru terkait proses pencarian Eril. KBRI mendapatkan kabar hilangnya Emeril Khan Mumtaz atau Eril di Sungai Aar, Kota Bern, Swiss, pada hari Kamis 26 Mei 2022 pukul 11.24 waktu setempat. Upaya pencarian Eril oleh tim SAR melibatkan unsur polisi, polisi maritim, dan pemadam kebakaran sebagai pilot drone. Pada hari kedua, Jumat kemarin, tim SAR memperluas jangkauan area deteksi. Wilayah yang diperiksa pada hari kedua mencapai 17 km area Sungai Aar, yakni dari jembatan Tievenau hingga ke pintu air Wohlense. Tim SAR menurunkan penyelam untuk memulai pencarian bawah air. Namun hasilnya masih nihil juga. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beserta istri yang saat ini berada di Swiss dalam kondisi baik-baik saja. Hal itu disampaikan pihak keluarga Ridwan Kamil yang diwakili adik kandung LP Nazmuzaman. Beliau, Ridwan Kamil, Red, kondisinya sekarang terpantau sehat, tabah, sabar menjalani ujian ini, kata LP dalam jumpa pers di Gedung Negara Pakuan Kota Bandung. Dia mengatakan Ridwan Kamil dan keluarga saat ini berada di Swiss, untuk memantau pencarian putra sulungnya, Emeril Khan Mumtaz atau Eril yang hilang terserat arus Sungai Aar, Ben, Swiss pada Kamis, 26/5. LP juga menuturkan Ridwan Kamil minta maaf karena belum bisa secara langsung menyampaikan kondisi atau kabar terkini terkait musibah yang sedang dihadapinya saat ini. Beliau juga menyampaikan mohon maaf belum bisa menyapa langsung teman-teman di sini, mohon doanya juga, kata dia. Pada kesempatan tersebut, LP tak kuasa menahan air mata di hadapan puluhan awak media yang sudah berada di rumah dinas Gubernur Jawa Barat atau Gedung Negara Pakuan Kota Bandung. Sementara itu, tim SAR gunakan drone pendeteksi suhu tubuh setelah 10 menit putra Ridwan Kamil terseret, tapi gagal. Emeril Khan Mumtaz, putra sulung Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, hilang di Sungai Aar, Ben, Swiss sejak Kamis, 26 Mei 2022. Sudah 2 hari lebih tim SAR Swiss melakukan pencarian. Tim SAR Swiss menggunakan drone pendeteksi suhu panas tubuh dalam proses pencarian, namun belum membuahkan hasil. Meski telah menggunakan drone yang dilengkapi teknologi pendeteksi suhu tubuh serta metode pencarian yang lain, Emeril yang akrab disapa Eril hingga kini belum ditemukan. Dikutip dari tribunsultar.com, proses pencarian Eril yang sudah menginjak hari ketiga, Sabtu, 28 Mei 2022, mulai dilanjutkan pukul 8.30 pagi waktu setempat. Duta Besar Republik Indonesia untuk Swiss, Mulyaman Hadad menjelaskan masa darurat penyelamatan Eril sesaat setelah hanyut terbawa arus Sungai Aar langsung diberlakukan. Mulyaman mengatakan, polisi membentuk tim SAR beranggotakan 20 orang yang terdiri dari polisi sungai, polisi medis dan pemadam kebakaran. Jadi memang ada khusus polisi sungai, ujar Mulyaman Hadad. Karena memang Sungai Aar ini sungai yang sangat populer terutama pada musim semi dan musim panas serta musim libur sekolah, mereka banyak berkumpul di sepanjang sungai ini.
Jadi setiap hari polisi sungai tentu saja bertugas mengawasi sungai itu. Lanjutnya, tim SAR mengerahkan drone yang dilengkapi sensor pendeteksi suhu panas tubuh untuk mencari Eril. Pada masa darurat yaitu 15 menit sejak laporan diterima, tim SAR melakukan pemindaian menggunakan drone dengan sensor yang pendeteksi panas tubuh, terang Mulyaman. Mulyaman mengatakan, suhu air Sungai Are pada saat itu mencapai 16 derajat Celcius. Pada saat itu suhu air di Sungai Are diperkirakan sekitar 16 derajat Celcius dengan arus yang cukup kuat, kata Mulyaman. Mulyaman menambahkan, setelah 15 menit, metode pencarian dilakukan menggunakan perahu bot dan kendaraan untuk menyisir area darat tepian sungai. Pihak Mulyaman pun turut mendampingi keluarga Eril untuk menyisir area tepi Sungai Are. KBRI mendampingi keluarga yang ada di sana menyusuri tepian Sungai Are menuju lokasi awal dimulainya renang, jelas Mulyaman. Mulyaman berharap menemukan petunjuk yang dapat membantu proses pencarian, mengingat hari pertama tak membuahkan hasil. Mulyaman menerangkan terkait proses pencarian Eril di hari kedua pada Jumat, 27 Mei 2022. Disampaikan olehnya, tim SAR kembali mengerahkan 20 personel dengan cakupan area pencarian 17 km di sepanjang Sunagi, dimulai dari jembatan. Metode yang digunakan adalah perahu. Tim SAR masih melanjutkan upaya pencarian pada hari Sabtu, 28 Mei 2022, dengan mengerahkan polisi medis dan pemadam kebakaran Swiss. Hari ini, Sabtu, 28 Mei 2022 tim SAR masih akan melanjutkan upaya pencarian Eril, ujar Mulyaman. Pencarian dimulai sekira pukul 8.30 pagi waktu Swiss atau sekira pukul 13.30 waktu Indonesia hingga selesai. Metode yang digunakan pada hari ketiga ini lebih intensif, tim SAR menggunakan metode penyelaman, serta penyisiran dengan boat search dan drone. Metode pencarian pagi ini lebih intensif yaitu dengan perahu atau boat search juga menggunakan drone untuk menyisir tepian Sungai Are dan melakukan penyelaman, terang Muhaimin. Mulyaman menuturkan, proses pencarian Eril merupakan prioritas tim SAR Swiss. Sebagai informasi, Eril beserta ibu dan adiknya tiba di Bern, Swiss pada Rabu, 25 Mei 2022, malam. Sedangkan Ridwan Kamil yang saat kejadian tengah berada di Inggris bersama delegasi pemerintah Provinsi Jabar melakukan kegiatan pemerintahan. Begitu mendengar kabar tentang Eril, Ridwan Kamil pun terbang ke Swiss. Kedatangan Eril ke Swiss bertujuan mencari sekolah untuk melanjutkan pendidikan S2.